Halo kedan-kedanku, sekarang kita udah ngeluarin edisi kaos Kedanku TV. Jadi bagi kedan-kedanku yang berminat, bisa pre-order dengan menghubungin admin Kedanku TV. Halo kedan-kedanku, saya Andres Tepu, pemain PSMS Medan. Saya mengawali karir di sekolah sepak bola SSB Kabanjaya Club. Setelah itu sampai SMA tetap di Kabanjaya, sempat mengikuti PSSK Junior, PSSK Karo, sempat mengikuti PSSK Senior selama 2 tahun, 2017 dan 2018. Dan setelah itu berlanjut setelah tamat SMA pergi ke luar dari Kabanjaya. 2009 itu berseragam PSSD Dairi. Di tahun berikutnya di 2010 bermain lagi di Persibamer Bener Meriah Aceh Tengah. Setelah itu pergi lagi keluar bermain di Prapon Sumbar, sempat sebelum Prapon Sumbar sempat mengikuti Porda di Sumatera Barat. Setelah itu terpanggil ke skuad Prapon Sumbar. Setelah itu PON 2012 ikut PON Sumatera Barat. Setelah itulah baru bisa bergabung di PSMS Medan, mengikuti seleksi yang panjang pada saat itu. Kalau menurut saya pribadi, faktor kesulitan itu ada di dalam diri atlet tersebut ataupun pemain bola tersebut. Salah satu faktor yang paling tersulit mungkin kalau menurut saya faktor mental, di mana kebanyakan pemain daerah hanya berani bermain di zona nyamannya ataupun bermain di daerah sendiri aja, nggak berani keluar gitu. Padahal sepak bola itu, apalagi seperti di daerah saya di Karo, sepak bolanya itu mati. Sepak bolanya itu istilahnya apa ya, mati itu ya, yang dia sulit di sana sepak bola. Jadi harus keluar memang. Faktor itu memang faktor yang terbesar kenapa putra daerah sulit menembus pemain profesional, karena takut keluar, takut bersaing. Banyak hal yang dipikirkan selain sepak bola gitu, padahal sepak bola kan perlu fokus untuk bisa menjadi pemain profesional. Saat ini ada dua, ada saya sendiri Andres Tepu dari sana, dan sekarang itu ada Dendi Sembiring, itu asli dari Sumbul daerah. Setelah Brastagi, Sumbul, barulah Kabanjaya. Terakhir dia bermain di Persibat Batang. Ada dua kalau dari Tanah Karo yang memang sangat-sangat menginspirasi pribadiku untuk menjadi pemain profesional. Yang pertama itu Bang Hermansyah. Jadi dia ini dulunya Medan Jaya lama, seangkatan sama Bang Ansari Lubis. Jadi mulai dari kecil, dari kelas 4 SD di SSB Kabanjaya Club ini, dialah pelatihnya. Dia yang mengajari aku bermain sepak bola dari nol lah. Aku dari nol sampai sekarang pun tetap masih dia gitu, yang ininya, sosok orang di belakangku yang memang selalu menginspirasi aku, selalu mengajari sampai dengan hari ini. Yang kedua itu ada namanya Rinaldi Sembiring. Dulu abang ini main di PSKPS Sinempuan sempat, PSBL Langsa sempat, Persisam Samarinda sempat. Itu. Jadi dua orang inilah yang menginspirasi aku sehingga sampai pada saat sekarang ini aku bisa tetap bermain di profesional. Kenapa Bang Rinaldi Sembiring? Karena ada satu kejadian itu 2011. Jadi di saat itu kami ada tarkam itu di daerah Sidikalang. Aku terpanggil
untuk mengikuti seleksi di Prapon Sumut waktu itu. Jadi lagi tarkam di sana, kebetulan ada final, dapat telepon, di sebelahku ada Bang Rinaldi. Dia dengar hasil teleponan itu dan dia langsung bilang, jangan ada di tempat ini lagi, malam ini harus pulang ke Medan. Ini kalau tarkam ada aja terus, itu kesempatan yang langka, tinggalkan ini, pergi ke Medan. Nah itu, padahal awalnya aku pengen main dulu setelah final baru ke Medan, tapi dia nggak kasih izin. Malam itu setelah terima telepon langsung pulang, berangkat ke Medan. Itulah maksudnya titik awalnya lah mengapa aku menginspirasikan Bang Rinaldi Sembiring. Mungkin kalau aku pribadi ya, mungkin karena Bang Iwan Karo-Karo sebenarnya banyak beberapa yang dari yang bermarga Karo bermain di persepak bola Indonesia. Ada Bang Gunung Ginting, ada Bang Remalem Perangin Angin itu. Jadi kenapa mungkin kalau disebut Bang Iwan Karo-Karo mungkin karena satu posisi ya mungkin dengan Bang Iwan Karo-Karo. Kalau aku ya ada perasaan bangga juga. Kenapa? Tapi jangan disamakan, hanya perasaan bangga aja ya. Kalau disejajarkan dengan Bang Iwan Karo-Karo mungkin belum lah. Karena Bang Iwan Karo-Karo kan legendnya, sempat bermain di PSMS kan, sempat bermain di Medan Jaya, Timnas juga sempat. Tapi pada dasarnya banggalah bisa mengikuti jejak karir dari Bang Iwan Karo-Karo, bisa berseragam PSMS Medan dan bisa bermain di level profesional. Generasi Inspiratif Karo ini awalnya terbentuk sebuah komunitas olahraga di mana orang-orang yang ada di dalamnya itu sebenarnya sudah merasa bosan, sudah merasa gak habis pikir lah gitu dengan perolahragaan di Tanah Karo. Kenapa seperti itu? Banyak atlet-atlet yang berhasil dari sana, bukan hanya dari sepak bola, dari wusu ada, atletik ada, tapi sepertinya kurang gitu perhatian dari pemerintah untuk atlet-atlet yang ada di sana. Jadi faktor yang menunjang itu generasi Inspiratif Karo ini ingin membuat ataupun mencetuskan event-event awalnya, event semuanya, bukan hanya sepak bola. Kemarin sudah sempat buat futsal 2 kali, lari 10K bekerja sama dengan Sanggapta Group dari Jakarta sudah, dan kemarin sudah sempat ada tujuan-tujuan yang lain, ingin cabang olahraga lain juga pengen diadakan event-event terus, nanti mau dibilang kemarin sempat tersendat karena COVID. Jadi sekarang generasi Inspiratif Karo sudah membentuk satu wadah SSB Generasi Inspiratif Karo. Jadi tujuannya SSB ini ingin memberikan satu wadah tempat latihan, tempat berlatih untuk anak-anak dari sekitaran Tanah Karo, Kabanjai, Brastagi, di mana aja yang ada di sekitaran Kabupaten Karo untuk berlatih sepak bola. Jadi di sana kita akan mengajarkan bagaimana bermain sepak bola, attitude, mental, semualah kita ajarkan. Tapi bukan hanya tentang SSB aja. Awalnya ini hanya SSB, tapi nanti setelahnya kita ada rencana itu mau dari cabang olahraga lain juga nanti akan kita buat wadahnya, ataupun bekerja sama dengan kalau atletik PASI mungkin atau yang lain lah. Tapi untuk saat ini memang kita fokus ke sepak bola dulu melalui SSB ini untuk generasi Inspiratif Karo, generasi putra-putra muda pesepak bola Karo di Tanah Karo sekitarnya. Yang pasti pengen memunculkan bibit atau memunculkan pesepak bola dari Tanah Karo bisa menuju level profesional selanjutnya melalui SSB Generasi Inspiratif Karo tadi mungkin, ataupun dari hal-hal lain. Yang pasti siapapun yang berminat dan berusaha dan bekerja keras untuk menjadi pemain profesional, itu tujuanku untuk kembali nanti ke kampung, ke Kabanjahe, untuk mencari mereka lah,
mencari mereka siapa yang berminat, dan semampuku aku akan bantu untuk menuju mereka ke level profesional. Tapi kalau untuk tujuan hidup setelah pensiun nanti, pengen berusaha, dan sekarang ini sudah ada usaha yang dijalankan, toko olahraga sudah berjalan, sedang berjalan juga. Ya itulah nanti lagi merintis juga, tapi itulah nanti untuk inilah setelah pensiun pengen mengembangkan bisnis itu di Kaban Jahe. Kalau secara pribadi ada keinginan pribadi yang belum kesampaian lah, tapi sampai saat sekarang ini masih diperjuangkan, yaitu bisa bermain di level Liga 1. Karena selama dari 2013 sampai dengan 2020 masih selalu bermain di level Liga 2, berpindah-pindah klub, mulai dari Jawa Timur, sempat bermain di beberapa tim di Jakarta juga, sekitaran Jakarta, sempat main Depok, Tangerang, tapi belum pernah bermain di level Liga 1. Dan sekarang memang itu keinginan yang belum tercapai dan masih terus diperjuangkan. Tetapi pada saat sekarang ini, harapan yang sekarang ini di tahun 2020 ini, bersama tim PSMS Medan, aku pribadi ingin mencatatkan sebuah cerita bahwasannya pengen ikut bersama tim PSMS Medan, ingin berjuang bersama PSMS Medan untuk membawa PSMS Medan lolos ke Liga 1 di tahun ini. Harapan untuk ini ya, putra-putra daerah, khususnya pesepak bola muda di Tanah Karo, tetap berlatih, tetap berproses, jangan pernah hilangkan proses tersebut, karena tidak ada manusia yang berhasil tanpa melewati proses. Berani keluar dari Kaban Jahe kalau memang pengen menjadi pemain sepak bola. Jangan hanya bermain di Tarkam, bermain di turnamen-turnamen sekitaran Kaban Jahe. Kalau memang pengen menjadi pemain profesional, tinggalkan Kaban Jahe, pergi keluar, berlatih di luar, dan berusaha di luar sampai bisa mencapai titik bermain di level profesional. Motivasinya harus berani berjuang, harus berani keluar dari rumah ataupun dari kampung, harus memang berlatih lebih keras, berlatih lebih giat sampai titik level yang ingin kita capai itu tercapai. Khususnya pada saat sekarang ini mungkin masyarakat ataupun ada pemain-pemain muda yang sekitaran Medan, sekitar Sumatera Utara lah ya, pengen bermain di PSMS Medan, bukan hal yang tidak mungkin. Saya juga berasal dari Kaban Jahe yang dulunya orang bilang, wah nggak mungkin jadi pemain PSMS Medan. Nyatanya mungkin, dan sekarang terwujud gitu. Jadi terus berjuang, berlatih, diasah terus kemampuannya, mentalnya, dan jangan cepat puas dengan apa yang kita dapat. Seandainya pun nanti sudah mendapat level yang bisa membela PSMS Medan, terus berjuang lagi, karena setelah kita bisa membela PSMS Medan, kita masuk ke dalamnya, kita harus berjuang lagi untuk nama PSMS Medan itu tersebut. Halo kedan-kedanku, sekarang kita udah ngeluarin edisi kaos Kedanku TV. Jadi bagi kedan-kedanku yang berminat, bisa pre-order dengan menghubungin admin Kedanku TV.